Shalom sahabat sinar kasih, kembali kita merenungkan firman Tuhan dengan tema lembut hati. Efesus 4 ayat 32 berkata, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Sahabat sinar kasih, dalam perbedaan pendapat seringkali kata-kata keras meluncur lebih cepat daripada pertimbangan hati. Bayangkan sebuah taman yang tanahnya mengeras akibat kemarau panjang sehingga air sebanyak apapun tidak akan bisa meresap kecuali tanah itu dicangkul dan dilembutkan kembali. Demikian pula dengan hubungan kita, karena tanpa kelembutan hati, maka teguran hanya akan melukai, bukannya menyembuhkan. Sahabat sinar kasih, Efesus 4 ayat 32 memberikan standar moral yang tinggi bagi setiap orang percaya, yaitu mengenakan keramahan dan kasih mesra sebagai pakaian hidup yang baru. Kelembutan hati bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang terkendali untuk meneladani Kristus yang telah mengampuni kita terlebih dahulu. Mengenakan kerendahan hati dalam interaksi, terutama saat terjadi perselisihan, adalah bukti bahwa kita telah menanggalkan manusia lama yang penuh amarah. Kasih yang merangkul hanya bisa tumbuh subur di dalam hati yang cukup rendah untuk mengakui bahwa kita pun adalah penerima anugerah yang tidak layak. Sahabat sinar kasih, untuk menghasilkan komunikasi yang baik, setidaknya ada 3 yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, gunakanlah nada bicara yang tenang saat menghadapi perbedaan pendapat agar tidak memancing pertengkaran yang lebih besar. Yang kedua, dengarkanlah dengan tulus sebelum menanggapi agar sesama merasa dihargai di tengah perbedaan pandangan yang ada. Yang ketiga, milikilah kerendahan hati untuk meminta maaf terlebih dahulu demi menjaga kerukunan dan persatuan di dalam pelayanan kita. Kelembutan hati bukan tanda kekalahan, melainkan bukti bahwa ego kita sudah mati di hadapan Tuhan. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin.